Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar Dapil Bali, Gede Sumarjayalinggi atau yang akrab disapa Demer, menyoroti lemahnya penerapan sanksi hukum di Indonesia yang dinilai belum menimbulkan efek jera. Kondisi tersebut menurutnya turut memperparah praktek oligopoli dan kartel di berbagai sektor termasuk dunia usaha dan BUMN. Pandangan itu disampaikan Demer dalam rapat dengar pendapat umum RDPU, Panja Penyusunan Naskah Akademik NA, dan Rancangan Undang-Undang RUU tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang digelar pada Senin 2 Februari 2026. RDPU tersebut turut dihadiri sejumlah akademisi dan pakar di bidang persaingan usaha. Dalam pemaparannya, Demer menegaskan bahwa salah satu kelemahan mendasar Indonesia terletak pada penegakan undang-undang, khususnya soal sanksi. Ia menilai sanksi yang ringan dan berulang tanpa konsekuensi tegas justru mendorong pelanggaran terus terjadi. Demer yang juga ketua DPD Golkar Bali itu menyoroti praktek kartel dan oligopoli yang kerap hanya dikenai denda finansial, namun nilainya tidak sebanding dengan keuntungan yang diraih para pelaku usaha. Bisnisnya triliunan, dendanya cuma puluhan miliar. Dibayar, besok melanggar lagi. Begitu terus. Wakil rakyat yang sudah 5 periode di DPR RI itu pun mengusulkan agar sanksi denda dihitung berdasarkan persentase omset perusahaan, bukan angka nominal tetap. Dengan demikian, sanksi akan tetap relevan meski terjadi inflasi. Bahkan Demer mendorong penutupan usaha bagi pelanggar yang berulang kali melakukan praktek monopoli dalam kurun waktu tertentu. Lebih lanjut, politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng itu juga menyinggung pentingnya penguatan kelembagaan penegak hukum persaingan usaha. Ia menyatakan setuju agar penyidik dan pemeriksa diangkat sebagai pegawai negeri sipil PNS, bukan berstatus kontrak atau PPPK. Saya melihat memang kelemahan di kita dalam melakukan undang-undang di Indonesia ini, terutama satu masalah sanksi tidak menimbulkan efek jera, yang kadang-kadang sanksi yang berulang-ulang gitu. Saya setuju tadi dengan beberapa pembicara tadi, Pak Faisal, semuanya membicarakan ini masalah sanksi ini. Yang saya dengar, kalau sanksi tidak membuat efek jera pasti akan dilanggar terus. Saya contohkan yang mudah-mudah sajalah, tidak ngomongin bisnis gitu loh. Sanksi lalu lintas, Pak. Karena sanksinya rendah sekali, banyak sekali yang melanggar, Pak. Saya tahu katanya di Cina dan di Jepang misalnya, dia itu ada poin 12 poin. Begitu melanggar lampu merah dia kena 6 poin gitu. Jadi begitu 2 kali dicabut, Pak, itunya, Pak. Apa namanya, SIM-nya itu. 2 kali melanggar atau parkir salah. Itu udah 3 poin gitu. Kalau dalam setahun itu 12 poin, 4 kali aja melanggar parkir, langsung dicabut. Nah, ini saya coba analogikan ke situ karena kalau kita berbicara bisnis ini, ya Bapak tahu sendiri, saya lihat memang banyak kartel, Pak, di Indonesia ini, sehingga ini menyebabkan memang perlambatan ekonomi kita, Pak. Ya, ada beberapa contoh yang kemarin, ban misalnya, kalau nggak salah itu ada permainan ban, ada permainan antara sepeda motor kong kali kong tentang harga sebagai, ya bisnisnya triliunan. Angka ininya angka 200 kalau nggak salah 20 miliar itu, ya dibayar aja, Pak, besok melanggar lagi aja, nanti kalau ketahuan lagi bayar lagi gitu loh, Pak. Nah ini saya ingin mungkin Bapak memberikan masukan untuk kita nanti diskusikan juga, barangkali perlu tidak dalam angka, mungkin persentase jumlah omset gitu loh, sehingga kita tidak tiap 5 tahunan bisa rubah-rubah aturan ini, Pak, karena kan kita bicara inflasi, ya kalau kita ngomong sekarang mungkin sanksinya 20 miliar, 5 tahun lagi udah 20 miliar, udah kecil sekali, Pak. Kan begitu, Pak. Ini mungkin jadi perhatian, dan kalau beberapa kali dalam kurun 5 tahun semuanya pelanggaran itu terjadi, ya mau nggak mau tutup aja.
persoalan nanti tenaga kerjanya gitu loh Pak. Ya otomatis akan ada timbul akibat tertutupnya itu akan ada peluang-peluang baru Pak. Peluang-peluang baru yang bisa menampung tenaga kerja itu. Saya nggak khawatir kalau ditutup Pak. Pasti ada peluang tenaga kerja baru yang akan timbul Pak. Ya. Saya setuju dengan mestinya penyidik itu menjadi PNS. Kalau P3K ya otomatis Pak, mereka belum tentu 5 tahun lagi hidup Pak, untuk kelangsungan hidup anak yang masih sekolah Pak. Ya sidikannya ya maaf ya pasti akan mengarah moralitasnya akan down Pak, ketika memikirkan dia belum jelas masa depannya dalam 5 tahun ke depan Pak. Apalagi menjelang nanti menjelang ada selesai 5 tahun kontraknya itu pasti akan penyelidikannya bukan lagi penyelidikan, itu pasti akan menjadi saya rasa akan kemungkinan besar akan terjadi penyelewengan di situ oleh pengawasan maupun oleh si penyidiknya sendiri, karena menjadi P3K ini menjadi catatan sendiri mungkin panitia tim sekretariat kita. Saya setuju itu menjadi PNS dan dituangkan dalam undang-undang yang baru. Kemudian tentang kondisi Indonesia ini tidak hanya Pak di saingan swasta Pak, BUMN kita sedang kita perbaiki juga Pak. BUMN kita ini menjadi oligopoli kadang-kadang sering Pak, dengan merasa bahwa sinergitas dan sebagainya di antara BUMN gitu, menghilangkan persaingan yang kurang sehat Pak, di dalam itu. Nah sanksinya, nah ini juga mungkin nanti kita akan pertegas juga sanksinya, yaitu kepada tidak hanya kepada PT-nya, mungkin denda dan sebagainya, karena dendanya itu termasuk dalam dendanya itu kalau masuk PT kan berarti ke negara Pak itu. Nah bagaimana penyelenggaranya yang terus melakukan oligopoli terus di BUMN kita ini? Ini yang mesti juga kita pikirkan. Di samping tadi disampaikan denda ya, termasuk juga ya penyelenggaranya. Karena kalau enggak nanti kalau hanya denda aja difokuskan, nanti akan menjadi kurang greget kalau saya rasa untuk kondisi ini. Selain daripada oligopoli Pak, ini rusaknya Indonesia ini kan dulunya itu kan Pak Harto sebenarnya zaman Orde Baru itu telah memikirkan dengan baik yang namanya sebenarnya trickle down effect yang ditiru melalui Sogososa Pak. Diharapkan Sogososa ini seperti di Jepang terjadi trickle down effect. Tapi kan konglomerat kita ini nggak mau Pak. Jadi ke yang kecil-kecil juga diambil itu loh. Nah ini gimana menuangkannya ini Pak gitu loh. Sehingga jangan sampai dari hulu ke hilir dia kuasain gitu Pak. Ini kan tadinya diharapkan itu Pak, Jepang, tiru Jepang ini, kita pelihara ini beberapa orang ini sehingga nanti menjadi pemacu daripada pertumbuhan sehingga ada trickle down effect. Ya tapi yang terjadi apa Pak? Terjadi mereka juga yang ngambil semua gitu, dan asik juga ya. Saya dengar tadi itu tentang bagaimana keberpihakan perbankan juga yang sekarang ini sedang ramai di medsos Pak. Itu perdebatan tentang kok sekarang diberikan yang gede-gede juga UMKM-nya. Bukan UMKM, jadi kreditnya yang besar-besar juga. Memang dia berpikir juga berat juga Pak, UMKM ini kan penuh resiko. Kalau yang gede-gede kan faktor risknya kecil. UMKM ini faktor risknya tinggi karena kan dia baru mulai mungkin dan sebagainya, yang akhirnya NPL yang harus dijaga juga berat gitu. Nah, yang saya maksud sekarang itu, yang kita lihat sekarang ini ya, kalau saya sebut kartel ya terlalu ini ya. Apa yang bahasa apa ini yang dari atas sampai bawah Indomaret ya kita tahu lah, itu kan Indofood semua itu isinya, namanya juga Indo gitu loh ya, artinya dia dari hulu ke hilir diambil itu loh. Jadi langsung dari produsen ke konsumen dengan harga yang sebenarnya turunan dari
dari beberapa tingkatan gitu, yang dia langsung ke direct gitu ke dia, tapi harganya turunan dari direct. Nah ini harus bagaimana kalau tadi Bapak bilang bahwa persaingannya tidak pada itu, di kami ini di Bali sedang menggodok juga tentang pelarangan terhadap waralaba ini Pak. Memang mati Pak sebelahnya itu Pak, kalau dia ada Pak, mati Pak. Gimana bisa? Ya mungkin Bapak menyampaikan bahwa ada yang kemahalan dan sebagainya. Iya, kemahalannya kalau itu produk petani Pak. Kalau yang banyak kita pakai kan sekarang produk industri, bukan produk petani Pak. Produk industri yang kita banyak, dan produk industri yang mereka yang lebih murah karena mereka langsung gitu. Ya, langsung besar. Nah, ini menjadi PR kita dalam undang-undang ini. Itu barangkali dari saya, karena dalam prakteknya kalau ini tidak kita benahi, ya pertumbuhan yang kita harapkan mungkin tidak akan bisa tercapai. Pak, Indonesia kaya benar, yang salah satu penyebab hambatan daripada barrier daripada pertumbuhan kita, yang sebenarnya kita mungkin bisa jadi kita menjadi nomor satu Pak di dunia tentang ekonomi apabila kita benar-benar mengurus negeri ini, yang salah satunya yaitu dari undang-undang ini. Yang pertama adalah sanksi, saya setuju Pak. Ya, sanksi artinya di situ ada penindakan Pak. Ini undang-undang banyak sekali Pak di Indonesia, cuman penindakannya dan sanksinya nggak pernah jalan Pak, itu aja Pak. Itu persoalannya Pak. Itu bukan nggak pernah jalan sih, jadi ada jalan tapi setengah-setengah Pak jalan Pak. Itu pimpinan. Bali 1 mengabarkan.